unboxing hongpao dari keluarga majikan. Oke, aku sepil yang amplop pertama. Ini ada 5 panen, ada 14.000 NT dolar. 14.000 NT dolar kalau dikumpulkan berapa? Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya. Suyen. 先吹吧，新年快乐，祝大家身体健康哈！阿弥。我本来想说，要祝那个节目了哈，那个富妈长年百岁哈，还有一个假发机了哈，还有一个他心里的，你们的妈妈哈，阿妈加油，加油，一个他心里，一个他心里。好，那一个他心里，那个2爸跟2妈你们好，你们出去玩的愉快啊！你们其他的年轻人大家加油啊！好，小心，不一心里，不是说出来。好，等会我最爱的小宝贝，好来，我都站中间了，一起吹哦，来，1、2、3，来，哦，没有吹哦，小心哦。 A few minutes later. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karenyong Pinita Sariwang Cilacap Borong, apa kabar benak? Yeay, apa kabar kalian semuanya? Semoga seluruh dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini nyala nggak? Nyala ya. Oke, sore hari ini aku mau pergi lagi. Jadi kemarin itu ada acara Imlek di rumah Mbak Nini dan Mbak Kakung, dan sekaligus merayakan hari ulang tahunnya Mbak Kakung. Dan habis acara itu seperti biasa kan beresin dapur apa sampai aku nggak bikin video, tapi aku live streaming di fanspage aku ya, di Facebook aku Upinita Sari. Dan ini masih ada kesempatan aku pengen unboxing hongpao dari keluarga majikan ya. Aku dapat 5 amplop teman-teman ya. Ini tasnya dari bojoku buat naruh duit, aku nggak punya dompet. Oke, aku sepil yang amplop pertama. Ini ada 5. Aku tahun ini dapat 5 amplop, masya Allah, alhamdulillah. Nih, dapat 5 amplop teman-teman. Oke, aku mau sepil amplop yang pertama. Ini amplop yang ini dari Mbak Niniku. Isinya berapa? Isinya 1.600. Isinya 1.600. Alhamdulillah, disyukuri teman-teman. Mbak Nini ini tak urusi paling nemen, tapi ngasihnya ya paling dikit di rumah ini maksudnya. Terus amplop yang kedua ini dari besanya Mbak Nini, ada 1.200 dari besanya Mbak Nini. Besanya Mbak Nini itu yang dijaga sama Mbak Warni. Mbak Warni itu yang sering kesini tuh. Terus next ini amplop yang ketiga. Sebenarnya ini amplop yang pertama, dikasihnya pertama kali. Ini isinya ada 3.600 tuh, 3.600. Alhamdulillah teman-teman. Ini dari anaknya Mbak Nini ya. Ini dari anaknya Mbak Nini yang pertama kali ngasih di restorannya waktu itu. Ada badut orang Cinanya itu, yang sering nonton video aku pasti tahu. Terus next ini dari Mbah Kakung. Di sini ada tulisan Akong. Ya, ini ada tulisannya Mbah Kakung. Ini dari Mbah Kakung, teman-teman.
Mbak Kakung itu sebenarnya itu disuruh ngasihnya itu cuma 2.400 sama Mbak Nini dan keluarganya. Tapi pas ngasih ke aku itu ditambahin jadi 3.600 ente. Ini dari Mbak Kakung teman-teman. Nih, ini bener-bener real ya, bukan aku ngarang atau nambahin uang sendiri, uang gaji aku sendiri itu enggak. Ini bener-bener real ya. 3.600. Dan yang terakhir, karena amplopnya ada 5, ini yang terakhir, ini yang kelima. Ini dari majikan perempuan aku yang anaknya Mbak Nini yang perempuan. Ini atas nama, ini ada tulisan namaku, di sini ada Sari, terus itu Happy New Year, di sini ada tulisan anaknya dan nama dia sendiri. Anaknya itu kan nama Inggrisnya itu Betty, dan Tai itu kan apa namanya, nyonya. Ya, aku dapat 4 lembar teman-teman, alhamdulillah. Jadi aku tahun ini kalau dijumlahkan semuanya panen ada 14.000 NT dolar. 14.000 NT dolar kalau dikuruskan berapa? Kalau dikuruskan ya sekitar 7 juta pas ya, karena kurus hari ini tuh 500 pas teman-teman. Sebenarnya aku bikin video ini bukan niat untuk pamer atau gimana ya, sebenarnya sih karena ada yang request, Bopi disepil dong, dapat berapa sih hongpaunya dari majikan gitu kan. Oke, aku sepil ya. Nanti jangan kayak pas aku nyepil gaji TKI Taiwan langsung aku diserbu sama netizen katanya pamer ini itu dan sebagainya. Aku dapat segini alhamdulillah banget ya, dapat 14.000. Di luar sana tuh banyak banget teman-teman yang dapatnya lebih banyak dari aku ya. Dan di luar sana juga banyak banget teman-teman yang gak dapat sama sekali dari majikan. Jadi aku dapat segini udah alhamdulillah banget, semuanya disyukuri. Aku simpen dulu teman-teman. Ya, ini beda sama uang gajiku. Ini uang gaji aku. Aku belum masukin ke ATM, masih butuh. Ini nanti kalau suami kesini aku mau masukin ATM bareng. Ya, karena suami juga belum ngasih uang ke aku biasa, uang bulanan. Ya, nanti dipikirnya tuh apa ya? Aku pamer gitu, enggak sih sebenarnya. Mohon maaf ya, backgroundnya ini tempat tidur aku, ini alas buat tidur aku pas musim dingin, ini selimut tebel, ini lemari aku cuma segini, ini baju aku, pokoknya lemarinya kecil banget, nggak muat. Jadi mohon maaf kalau backgroundnya berantakan ya. Ini aku bikin video karena Mbak Nini lagi tidur dan Mbak Kakung di atas, jadi aku ngumpet-ngumpet bikin video kayak gini. Aku malu juga kalau misalkan ketahuan sama Mbak Kakung dan Mbak Nini dapat segitu aja di review segini, di review segitu, di review gitu kan. Aduh, kadang-kadang aku serba salah ya, nurutin teman-teman online itu salah, nggak diturutin salah, dibales salah, nggak dibales salah gitu. Kadang-kadang aku juga stres kalau misalkan apa-apa diturutin, kalau nggak diturutin emosi gitu. Oh, aku kemarin banjir hujatan, tapi alhamdulillah hari ini panen hongpao, banjir hongpao, amin. Ya ini bagi aku ya panen ya, karena kalau kerja duit segini kan lumayan ya teman-teman. Kalau kerja itu capek, 1 bulan itu kan gajinya kan 23.500, ini dapat 14.000, ya berarti kan hampir 1 bulan gaji kan. Hampir 1 bulan gaji itu cuma lemburnya itu, aduh yang capek banget. Kemarin aku tuh lembur sampai jam 2 pagi itu aku lembur kerja. Ya Allah capeknya, Masya Allah teman-teman, bener-bener yang menguras tenaga hati dan pikiran. Capek kerja iya, capek diomelin iya, tapi ya namanya ikut orang ya udah, itu udah jadi resiko dan pilihan aku menjadi TKW Taiwan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini enaknya kerja di rumah ini tuh kadang kalau majikan mau pergi kemana ya akunya diajak gitu lah. Ini aku udah siap-siap nanti mau pergi ke Banjau, udah gambar pensil alis, udah lipenan dikit, udah bedakan dikit, lumayan ya, cantik, nggak ding bercanda. Tapi minimal yang nggak jelek-jelek amat lah. Ini di sini tempatnya ada tisu, ada pampers, ada apa. Ini sebenarnya kalau buat tidur bisa karena aku kan kecil ya, bisa tidur di sini. Tapi majikan itu nggak nyuruh aku tidur di sini. Mungkin takutnya nggak enak sama aku atau gimana. Ya udah aku setiap hari tidurnya di sofa meskipun di sini ada tempat. Di sini aku bersihkan ya teman-teman. Ini nggak kotor karena aku pel juga. Meskipun gudang tapi nggak kotor. Aku pel juga ya. Ini di sini bisa buat sholat. Sholatnya ngumpet-ngumpet dari majikan. Di Taiwan itu bebas sholat ya kalau mau, nggak yang semenyeramkan yang dibayangkan teman-teman. Ini vlognya hari ini cerita-cerita aja ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
kadang ada yang menghina-hina, alah jadi TKW itu rendahan murahan gitu ya, banyak yang kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya orang berkomentar kan bebas. Terus tapi giliran butuh apa-apa mintanya sama mbak TKW pinjem gitu kan tahu mbak TKW duitnya banyak, gajinya gede, tapi padahal ya kebutuhan orang kan nggak sama ya kan. Masa iya semua kebutuhan itu diupload di sosmed biar semua orang tahu? Ya nggak mungkin. Tapi kan gaji gede, kebutuhan juga gede. Di sini barang-barang apa juga mahal, keperluan apa juga kan namanya TKW. Masa iya ditanggung sama majikan? Kalau iya ada yang ditanggung sama majikan ya berarti itu rezeki. Tapi kan rata-rata itu kalau kita nggak benar sendiri ya kita nggak punya apa-apa. Bener nggak sih? Kayak baju-baju gini ya beli sendiri. Aku jarang banget di sini dikasih baju sama majikan. Karena apa? Sering aku tolak karena aku dikasih baju sama majikan itu kadang udah jelek-jelek banget ya. Mohon maaf ya, bukannya sombong, baju nenek-nenek gitu. Paling juga aku terima, aku buang gitu kan. Jadi daripada aku pura-pura menerima, ya udah tak itu aja, tak tolak. Jadi sampai sekarang itu aku nggak pernah dikasih baju sama majikan ya. Dikasih baju paling 1-2 yang sekiranya masih bagus tak terima, yang enggak ya udah tak buang gitu kan. Aku orangnya gitu, terus terang aja, daripada pura-pura nanti kita kayak bank sampah, semua yang jelek-jelek dikasih ke aku, dikiranya kita pembantu semuanya mau diterima. Enak kayak masya Allah tidur di sini ya. Tapi alhamdulillah di sini aku nggak pernah tidur siang. Ini mbakku ya ngasih pesangon paling kecil, tapi kalau setiap bulannya kan mbakku ngasih 500 gitu ya. Kemarin pas cuti juga aku dibayarin 20.000 sama majikan semuanya, tiket pesawat bolak-balik sama uang cuti, bukan sama re-entry, semuanya dibayarin sama majikan gitu ya. Aku pikir setelah dibayarin semuanya itu Imlek itu nggak dapat apa-apa lagi, ternyata alhamdulillah masih dapat. Ini sama kayak tahun kemarin dapat segini 7 juta. Sebenarnya kalau misalkan adiknya Mbak Kakung kesini itu masih ada tambahan 2000 NT, tapi karena adiknya Mbak Kakung kemarin kena corona jadi nggak kesini, jadi pesangonnya aku tuh berkurang. Seharusnya itu 16.000. Berharap kan boleh ya, karena memang setiap tahun dia ngasih, tapi ini tahun ini nggak ngasih karena dia nggak kesini kena corona. Ya udahlah biarin, ya udah berarti memang rezeki aku segini, apa adanya, disepil. Jangan bilang aku ngarang, jangan bilang aku apa ya yang ngarang gitulah. Ini memang real segini apa adanya gitu ya. Ya disyukuri aja, berapapun banyak sedikitnya disyukurin. Toh masih gajian juga, kemarin tanggal 30 gajian, nanti tanggal 29 lagi gajian. Karena apa tanggal 29? Karena bulan Februari itu tidak ada tanggal 30-nya teman-teman. Jadi gajian itu tanggal 29. Alhamdulillah. Jadi meskipun hongpanya dikit, tapi beberapa hari lagi juga gajian gitu ya. Jadi nggak usah berkecil hati kalau ada teman yang dapat bonus lebih banyak dari majikan, mungkin ya rezekinya itu. Aku di TikTok itu sedih ya lihat ada mbah-mbah yang gak dijenguk sama anaknya, ada mbak TKW yang gak dapat itu hongpao. Aku dulu juga pernah kayak gitu, temen aku satu rumah itu dapat 600 NT, aku sama sekali gak dapat. Bayangin, kita kerja satu rumah di majikan yang sama, tapi temen aku dapat, aku nggak. Padahal itu cuma ngasihnya 600 NT, sampai ngumpet-ngumpet ngasihnya, astagfirullahaladzim. Di sini aku alhamdulillah dapat berkali-kali lipatnya dari kepelitan majikan yang dulu. Aku jujur ya, paling banyak dapat sangu itu di rumah ini. Di majikan pertama nggak pernah dapat sama sekali, padahal kerjanya sampai banget, sama-sama kerja sampai jam 2 malam. Di majikan kedua yang ngasih cuma 1 orang dapat 2.500 ya. Terus kadang cucunya Mbak Nini juga ngasih ya, itu ngasih 2.500 ya, paling dapat 5.000 udah mentok segitu. Di sini alhamdulillah ya Allah, hampir 1 bulan gaji hongpaoku teman-teman. Jadi rezeki itu kita nggak pernah tahu ya dari mana datangnya. Hari ini aku bersyukur banget, meskipun kadang-kadang Mbak Nini rewelnya pakai banget, tapi di sini kalau sama duit itu nggak pelit sih. Dari gajian sering ditambahin, sering dikasih bonus, dan Imlek juga dapat segini. Nah ini juga aku udah siap-siap mau pergi lagi sama Mbak Nini dan Mbak Kakung. Mbak Nini lagi tidur, nanti jam 4:30 aku bangunin ya. Ini daripada videonya kepanjangan, aku mau pamit aja sama kalian. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.